Untuk di video ini, saya akan mengambil mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan atau biasa disebut dengan AMDAL. Untuk materi ini sesuai dengan rencana pembelajaran mahasiswa tahun 2020. Oke, langsung saja kita jelaskan tentang mata kuliah ini, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan yang ada di sekitar masyarakat dan lingkungannya. AMDAL ini merupakan studi yang mendalam tentang dampak negatif dari suatu kegiatan. Nah, AMDAL juga ini mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan dampak lingkungan terhadap pembangunan yang didasarkan konsep ekologi. Sekarang kita masuk ke judul yang pertama, yaitu tentang penjelasan ruang lingkup, metode, dan komponen penilaian. Oke. Nah, kemudian kita membahas kembali apa itu analisis mengenai dampak lingkungan atau biasa yang disingkat dengan AMDAL. AMDAL ini merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Dengan tujuan AMDAL tersebut, yang pertama adalah dengan mengidentifikasikan rencana, usaha, dan atau kegiatan yang akan dilakukan terutama yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Dan yang kedua adalah dengan mengidentifikasikan komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar dan penting. Oke, kali ini kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, kemudian manfaat AMDAL ini. Nah, manfaat AMDAL itu yang pertama adalah dengan cara satu, menghindari perusakan lingkungan hidup seperti timbulnya pencemaran air, kemudian pencemaran udara, kebisingan, dan lain sebagainya, sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat. Dan yang kedua adalah menghindari pertentangan yang mungkin timbul, khususnya dengan masyarakat dan proyek-proyek lain. Kemudian yang ketiga, mencegah agar potensi sumber daya yang dikelola tidak rusak. Mohon maaf ya, sedikit Kemudian yang keempat adalah mencegah rusaknya sumber daya alam lain yang berada di luar lokasi proyek, baik yang dikelola proyek lain, masyarakat, ataupun yang dibangun. Apa sih itu pembangunan dan lingkungan hidup? Di sini dijelaskan yaitu bagaimana caranya peningkatan usaha pembangunan sejalan dengan peningkatan penggunaan sumber daya untuk menyokong pembangunan dan timbulnya permasalahan-permasalahan dalam lingkungan hidup manusia. Oke, kita lanjut ke berikut ini, poin ini, yaitu dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber alam yang dapat diperbarui, hendaknya selalu diingat dan diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini saya mengambil beberapa poin-poin yang penting, yang terutama bagian ini adalah generasi yang akan datang harus tetap mewarisi suatu alam yang masih penuh sumber kemakmuran untuk dapat memberi kehidupan kepada mereka. Nah, sekarang untuk generasi yang kita sekarang, kita harus menjaga namanya lingkungan, apalagi yang kesehatan. Tentu jelas ini harus turun-temurun kepada generasi yang berikutnya. Ini sebagaimana kita harus
Kemudian berikut ini yaitu lingkup bahasa atau proses analisis mengenai dampak lingkungan. Pada dasarnya analisis mengenai dampak lingkungan adalah salah kutipan sebenarnya. AMDAL ini merupakan keseluruhan proses yang meliputi penyusunan berturut-turut sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan Nomor 27 Tahun 1999 yang terdiri dari beberapa ini. Yang pertama adalah definisi dari kerangka acuan. Apa itu kerangka acuan atau KA? Kemudian AMDAL, kemudian yang ketiga RKL dan RPL. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada berikutnya saya akan menjelaskan lebih terperinci apa itu kerangka acuan, apa itu RKL, RPL. Nah, AMDAL kan saya sudah jelaskan yang pertama. Kemudian kita lanjut. Oke. Nah, ini kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup atau KANDAL adalah merupakan suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian AMDAL. Dengan tujuannya itu yang pertama, kita harus tahu ini ya tujuannya. Pertama, merumuskan lingkup dan kedalaman studi AMDAL. Yang kedua, mengarahkan studi AMDAL ini agar berjalan secara efektif sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersisa. AMDAL ini merupakan sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa penyusunan dokumen AMDAL, instansi yang membidangi rencana usaha dan atau kegiatan, instansi lingkungan hidup, tim teknis dan tenaga ahli komisi penilaian AMDAL tentang lingkup dan kedalaman studi AMDAL yang akan dilakukan. Yang kedua, sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilai dokumen AMDAL untuk mengevaluasi hasil studi AMDAL. Ini adalah merupakan kerangka acuan. Kemudian kita masuk ke judul yang berikut, yang keempat, mengenai aspek kesehatan masyarakat dan lingkungan. Nah, ini merupakan hal yang penting bagi kita. Nah, sini ada pengertian dari kesehatan lingkungan merupakan faktor penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan merupakan salah satu unsur penentu atau determinan dalam kesejahteraan penduduk. Nah, bagian ini dia sangkut paut dengan namanya sanitasi. Nah, ini sanitasi. Nah, sanitasi ini merupakan salah satu komponen dari kesehatan lingkungan. Dalam penerapan di masyarakat, sanitasi ini meliputi penyediaan air, pengolahan limbah, pengolahan sampah, kontrol vektor, pencegahan, dan pengontrolan pencemaran tanah. Nah, kemudian untuk sanitasi untuk masa pandemi ini yaitu dengan cara menggunakan masker, memakai sanitizer, yang namanya memakai protokol kesehatan yaitu mencegah dari ini juga merangkum tentang personal hygiene. Faktor yang paling dominan adalah kemiskinan dan personal hygiene yang jelek. Nah, personal hygiene ini meliputi kebersihan mulut dan gigi, kebersihan mata, kebersihan rambut, tangan, kaki, dan ikat kulit. Kebersihan kulit ini merupakan faktor utama yang dapat menimbulkan penyakit kulit. Nah, itu kan untuk pandemi sekarang ini kita harus berhati-hati, lebih berhati-hati 2 kali lipat dari yang tahun sebelum adanya wabah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, masuk ke judul yang kelima, penapisan kegiatan lingkungan wajib AMDAL. Yang bagian pertama, penapisan dalam AMDAL penapisan. Kemudian atas screening. Penapisan adalah langkah dalam menentukan perlu tidaknya kegiatan atau usaha dilengkapi dengan kajian AMDAL. Nah, tujuan proses penapisannya ini yaitu yang pertama adalah penapisan bertujuan untuk memilih rencana pembangunan mana yang harus dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Kemudian sekarang di pengertian penyelenggaraan. Penyelenggaraan merupakan proses konsultasi dengan semua pihak terkait seperti penduduk yang akan terkena dampak pemangkasan kolonial. Kemudian diantaranya adalah yang pertama
kedua, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan yang dipandang relevan untuk ditelaah secara mendalam dalam penyusunan AMDAL. Yang ketiga, menetapkan tingkat kedalaman studi AMDAL tersebut sesuai dengan sumber daya yang tersedia, waktu, dana, dan tenaga. Yang keempat, menetapkan lingkup studi dan rancangan studi AMDAL atasnya secara sistematis. Yang kelima, menelaah kegiatan atau proyek lain yang terlibat dan terlibat di bidang studi. Nah, ini yang masuk tujuan keempat. Sekarang kita masuk ke judul yang daftar kawasan lindung. Pengertian wilayah atau kawasan dalam ruang wilayah atau kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya. Batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budaya yang terdiri dari Nah, yang kedua, kawasan lindung dan budaya. Nah, apa itu kawasan lindung? Kawasan lindung ini merupakan kawasan ditetapkan dari fungsi utama yang menjadi dasarnya lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam yang dimanfaatkan. Ini bagian masuk dalam kawasan. Kemudian kawasan yang kedua budaya adalah kawasan ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber alam. Kemudian kita masuk ke yang ketujuh, yaitu pemahaman dokumen AMDAL. Nah, di sini akan saya jelaskan tentang dokumen-dokumen yang penting, yaitu KANDAL, AMDAL, that the fire's gonna burn. Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind in the darkness? Rencana pengelolaan lingkungan RKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana kegiatan. Dan fungsinya dari RKL ini yang pertama mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemborosan sumber daya alam secara luas. Dia menghindari timbulnya konflik dengan masyarakat dan kegiatan lain di sekitar. Ini itulah mengapa RKL ini sangat penting untuk terhindarnya beberapa masalah. Kemudian yang ketiga, yaitu menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan begini, seperti yang saya sebutkan tadi, pembangunan pabrik. Disinilah bagaimana para konsultan harus berpikir bagus bagaimana agar pembangunan itu tidak merusak lingkungan. Apalagi yang sekarang ini Indonesia itu udah kayak kita juga harus lebih pintar-pintar dalam pembangunan agar untuk generasi yang akan datang menikmati hasil kerja kerasnya kita dengan melindungi lingkungan itu. Kemudian rencana pemantauan lingkungan atau RPL ini. RPL adalah singkatan dari rencana pemantauan lingkungan hidup. RPL adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Sebagai contohnya saya ambil yaitu tentang penebangan hutan. Yang ini paling banyak di Indonesia itu penebangan hutan, penebangan pohon secara ilegal. Ini mungkin di yang bagian sekitar saya ada beberapa hutan lindung itu tidak terjaga. Akhirnya yang mungkin beberapa yang para pelaku itu mencari kesempatannya agar bisa mengambil lingkungan itu, pohon itu dan merusaknya. Dan padahal sesungguhnya yang merusak itu merupakan hal yang tidak baik bagi kita. Yang kedua, fungsi dari RPL ini yaitu
evaluasi terhadap mekanisme kerja sesuatu sistem pengelolaan lingkungan. Kemudian yang kedua, mengetahui keunggulan dan kelemahan pengelolaan lingkungan. Kemudian dapat memonitor secara dini perubahan kualitas lingkungan. Ya, ini merupakan hal yang penting dalam metode AMDAL. Ini merupakan susunan struktur yang harus dipenuhi agar terciptanya lingkungan yang sehat dan lingkungan yang hidup. Masuk ke judul yang ke-10. Penampilan daftar survei yang lintas. Kita tahu apakah itu SPPL. SPPL adalah dokumen yang menjadi persyaratan sebelum seorang pelaku usaha memperoleh izin teknis tertentu seperti izin usaha industri serta tanda daftar isi pariwisata. Ini maksudnya merupakan yaitu sebelum membangun suatu usaha, maka kita harus memperoleh surat izin kepada yang kita pemerintah tentunya. Kemudian siapa yang harus memiliki SPP ini? Ya, jawaban yang pasti adalah para pengusaha. Kalian juga bisa jadi pengusaha. Intinya sebelum membangun itu harus mempunyai izin dulu. Oke? Jadi para pengusaha ini termasuk dalamnya pelaku UKM yang tidak mempunyai keharusan mengantongi UKL, SPL serta AMDAL. Oke guys, kembali lagi dengan saya. Dan saya berterima kasih kepada kalian karena telah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada kalian juga karena adanya kesalahan dalam pengetikan tulisan. Dan sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah dan saya hanyalah manusia biasa yang tentunya mempunyai kekurangan. Jadi, video ini merupakan hasil tugas final saya dari mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan dengan dosen pembimbing yaitu Pak Muhammad Khalid Gunawan, sarjana teknik Balik Teknik. Dan jangan lupa perkenalkan nama saya dan nomor sambut 19630056 dengan program studi dari Universitas yang sama. Dan semoga video ini